Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sangar, sadar melawan narkoba. Bagaimana kabarnya Sobat Sangar pagi hari ini? Semoga semuanya diberi kesehatan selalu ya. Mengingat cuaca di bulan Oktober ini cukup ekstrim karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Jadi kita kayaknya lebih rawan dan gampang sakit. Ya, kita harus lebih waspada, meningkatkan imunitas, mengkonsumsi vitamin, dan jangan lupa untuk berolahraga serta yang pasti menjauhi narkoba. Nah, banjir juga Pak. Sekarang lebih banjir di mana-mana. Di mana di Sidoarjo? Pohon tumbang gitu. Lebih berwaspada lagi lah untuk saat ini di bulan-bulan Oktober ini. Nah, bertepatan dengan Oktober, sebentar lagi kita memasuki tanggal 28 Oktober tahun 2022. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Kak Revi. Seperti itu. Kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Revi. Saya di sini didampingi oleh rekan saya Kak Putra sebagai host akan memandu acara podcast hari ini. Nah teman-teman, kembali lagi ke topik awal bahwa hari ini kita akan mengangkat tema terkait peran pemuda ciptakan Indonesia bersinar. Maka dari itu, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, istimewa sekali, dan sangat-sangat dinantikan mungkin ya oleh kalangan pemuda. Tak lain adalah Bapak Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Dr. Andes Muhammad Aris Purnomo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kita baik Pak ya, sehat. Semoga kita semua sehat. Iya. Amin. Baik Bapak, kembali ke topik utama kita ya Bapak. Tadi kan kita sudah singgung ya terkait peran pemuda ciptakan Indonesia bersinar. Seperti kita tahu, tanggal 28 Oktober besok itu bertepatan dengan Momen Sumpah Pemuda. Sebenarnya kita mungkin lebih ke ingin sharing sih Bapak, ingin sharing, ingin menyampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaan umum yang jadi pertanyaan-pertanyaan pemuda, kebanyakan pemuda lainnya terkait bagaimana seharusnya peran mereka untuk ikut turut berperan aktif war on drugs, perang terhadap narkoba. Bagaimana Pak? Ya, jadi generasi muda itu adalah salah satu tulang punggung daripada negara kita ya. Kita ketahui dulu ya sejarahnya ya, pemuda itu selalu mempelopori kemajuan daripada bangsa kita. Contoh, tanggal 28 Oktober itu pemuda yang inisiasi untuk mempersatukan ya. Mempersatukan berbagai suku, bahasa, agama dan segala macam itu pemuda. Tanggal 28 Oktober ya. Dan kemudian juga pada saat kita orde baru ya, dari orde lama waktu zaman pengkhianatan G30 PKI, pemuda waktu itu bergerak melakukan demo untuk mengganti pemerintahan dan semuanya. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa pemuda ini menjadi penggerak daripada perubahan-perubahan bangsa menuju yang lebih baik ya. Nah, kita ketahui bersama saat ini bahwa narkoba itu sudah ya menyerang ke Indonesia ya, menyerang ke Indonesia. Kita ketahui bersama saat ini ya, kalau saya pernah menyampaikan ada analisis intelijen justru dari DEA, agen khusus Amerika, yang menyampaikan kepada saya bahwa narkoba di Indonesia ini tahun 2018 itu kira-kira per tahun itu 250 ton. Wow. Cukup banyak ya, karena memang demand kita ada permintaan dari bangsa kita. Nah, ini tentunya akan miris ya, karena narkoba ini sangat merugikan. Dan kita ketahui bersama, saat ini lapas-lapas, penjara-penjara di Indonesia saat ini dipenuhi oleh narapidana kasus-kasus narkoba, mengalahkan kasus-kasus yang lain. Nah, kita ini harus sadar, apakah nanti tahun 2045 Indonesia itu bisa menjadi Indonesia emas, karena memang generasi mudanya akan mendominasi ya. Jadi 70% itu nanti generasi muda kita itu nanti yang cukup banyak. Nah, kalau kita tidak siapkan saat ini untuk menjadi generasi yang kuat, yang sehat, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, bukan hal yang tidak mungkin nanti 2045 Indonesia emas itu tidak akan tercapai. So, mari kita siapkan diri kita ya, untuk ya
menjadi lebih baik dari bangsa lain. Ya. Karena saat ini bangsa-bangsa sudah bersaing nih semua nih. Ya. Kompetisi. Iya, berkompetisi teknologi ya, ada mobil listrik lah, semuanya macam-macam. Nah, kalau kita hanya mikirin narkoba, karena narkoba salah satu yang sangat merugikan, adiksi. Kecanduan. Ya kan, kecanduan, ya kan. Nah, kalau kita sudah kecanduan, kita tidak akan berpikir lain. Hanya kita akan mencari barang itu. Ya, bagaimanapun caranya. Keinginan terus menerus. Nah, itu. Untuk Ya cuma itu aja. Iya. Bagaimana caranya? Ada yang jual tabung gas milik orang tuanya, ada yang jual motor, ada yang mencuri. Ya kan? Iya. Hanya untuk bisa mendapatkan itu. Kalau nggak dituruti orang tuanya diancam lah, orang tuanya dipukul lah, ADRT semua. Nah ini kan akhirnya menjadikan kegagalan daripada Indonesia. So mari kita selamatkan Indonesia. Berarti ada kejahatan lain juga yang bisa disebabkan Narkoba. Iya tadi banyak pengalaman yang terjadi ya. Seperti kemarin dari di Sumeneb itu disampaikan juga. Jadi ini ada pesantren Hafiz Al-Quran yang tadinya dia bisa hafal ya 5 juz, begitu menggunakan narkoba hilang semua. Lupa semua. Dan yang lebih parah lagi, motor kiainya itu mau diambil, dicuri. Dia sampai dijual untuk untuk memenuhi narkotika tersebut. Kasihan ya. Iya. Emang bandit mereka ya. Ya Allah. So mari kita sadar, mari kita berpikir positif ya. Karena masa depan itu ada pada diri kalian sendiri, generasi muda sendiri. Ya, bukan orang lain. Ya, orang tua itu sebatas bagaimana mengharapkan anaknya itu bisa sukses. Itu ya. Dari itu. Ya, berarti tadi ya Pak Putra bahwa sebenarnya itu adalah PR bersama kita. Ya. Dan diharapkan melalui pemuda itu bisa membawa perubahan untuk menjadikan Indonesia bersih narkoba. Melalui pemuda membawa perubahan untuk memerangi narkoba. Pastinya untuk turut andil. Benar. Memerangi narkoba. Pak, kita kan tahu ya, memang saat ini tuh narkoba itu masih menjadi perbincangan hangat kan. Apalagi kalau korelasinya dengan pemuda. Saat ini masih banyak sekali pemuda-pemuda yang dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba, Bapak. Penasaran aja sih kenapa sih Bapak, mengapa tingkat prevalensi narkoba di kalangan pemuda itu masih sangat tinggi, disebabkan karena apa sebenarnya? Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa di kalangan pemuda ya kan, ya SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya, terutama SMA ini ya, SMP, SMA, ini kan masa peralihan ya, masa peralihan dari anak-anak untuk menjadi dewasa. Nah ini masa peralihan ini biasanya mereka itu selalu ingin coba-coba, ingin diakui, egonya sangat kuat, ya. Namun ya kadang-kadang mereka itu tidak memahami bahwa itu salah gitu loh. Tapi cuma karena mereka merasa bahwa saya ini pemuda ya, saya akan coba ini ya gitu. Kadang-kadang kalau nggak ngerokok nggak keren, nggak minum nggak keren. Benar. Ya, ikut temennya. Seperti itu kan? Iya, benar sekali. Padahal ya kita ketahui bersama, saya itu juga pernah alami seperti mereka. Iya kan? Pernah muda. Iya kan, pernah muda juga. Saya juga pernah muda kok. Iya. Tapi ini memang itu saya sadari ya. Saya itu pernah dulu ketika saya kira-kira SMP ya, diajak teman-teman nih berantem, akhirnya waktu itu ya kadang-kadang kita nggak berpikir ya, berpikir panjang. Ada teman-teman bawa senjata tajam, ada celurit segala macam. Saya suruh bawa ini. Kemudian ketika kita udah diserang juga sama masyarakat karena mereka juga tahu bahwa kita ini anak-anak, udah lari ya. Ya untung waktu itu saya nggak ketangkap. Yang ketangkap itu masuk penjara ini segitu. Akhirnya baru merasa dari ya. Jadi kadang-kadang penyesalan itu datang selalu terakhir. Iya. Kalau awal pendaftaran. Oh pendaftaran. Iya kalau awal pendaftaran, administrasi. Nah itu. Nah akhirnya saya juga setelah saya dewasa saya berpikir, oh iya ya, kenapa saya sebodoh itu, gitu loh ya. Yang lain seperti saya lihat ya, ada yang ngebully, ada yang temannya dipukuli sampai meninggal, sampai cacat loh. Apa mereka itu nggak kasihan ya? Sedangkan itu resikonya kita akan menjalani hukuman loh. Ya, saya seperti contoh membawa senjata tajam aja, itu ada hukuman 5 tahun, undang-undang darurat. Cuma membawa? Iya membawa.
Bukan senjata tajam nih ya. Belum difungsikan untuk Iya, sebuah tindak misalnya malam-malam misalnya ngacung-ngacungkan atau membawa begini malam-malam itu sudah kena loh. Hukumannya itu 5 tahun. Nah, apalagi ini ada sampai membunuh, coba. Mengeroyok, itu pasalnya juga pembunuhan, ya kan? Pengeroyokan 170, penganiayaan itu 351, 352 yang menyebabkan mati. Itu hukumannya juga berat. Nah, kadang-kadang mereka ini nggak berpikir sampai ke sana. Begitu akhirnya diproses, ditangkap, masuk penjara. Nah, siapa yang akhirnya sedih? Orang tua sedih, dia sendiri ya harus menjalani hukuman seperti itu. Nah, iya. So, kita itu sebetulnya kita ikuti sajalah aturan pemerintah. Karena ya, aturan pemerintah itu memang sudah diatur seperti ini untuk ditepatuhi dan tidak mungkin pemerintah itu akan menjerumuskan kita ya. Ya, jadi ikuti saja, mari kita bangun Indonesia, mari kita selamatkan Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain. Itu masuk narkoba ya. Iya. Kita memiliki saja ya, itu hukumannya 4 tahun. Sudah ada undang-undangnya. Iya, udah Sudah ada pasalnya Pak ya. Gitu. Itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita bisa menikmati sembari minum teh terlebih dahulu, Pak. Oh, biar lebih suasananya lebih cair lagi, gitu. Cuma teh toh. Iya. Nah, kita kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung yang memegang Indonesia Emas 2045 adalah pemuda. Yeah. Nah, sekarang kan pemuda saat ini lebih sering disebut dengan generasi Z. Atau yang memegang peranan penting di era revolusi 4.0, Pak. Nah, mereka kan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Nah, jika dilihat dari sudut pandang PNNP Jawa Timur nih, apakah ada upaya, Pak, pendekatan kepada para pemuda melalui media sosial yang efektif? Ya, kita ketahui bersama saat ini media sosial ya cukup booming ya, bahkan tidak hanya kalangan anak-anak muda, bahkan kita semua juga menggunakannya. Ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook dan segala macam. Dan PNNP Jawa Timur juga sama, ya kan. Di kita itu setiap minggu pun kita akan terus dipantau oleh pimpinan kita maupun jajaran seluruh Indonesia semuanya, karena memang ini sangat-sangat efektif ya, terutama memberikan pesan dan kesan kita kepada generasi muda, sehingga generasi muda lebih bisa menimba ilmu pengetahuan hanya dari media sosial, beberapa video klip, beberapa himbauan-himbauan seperti itu. Oleh karena itu saya berharap ya, untuk teman-teman dari generasi muda, generasi Z ya, yang nantinya akan mengganti atau mengambil alih estafet tongkat kepemimpinan terutama di Indonesia, Jawa Timur khususnya, ya saya berharap mari bersama-sama kita rajin untuk mengunggah ataupun menonton tentang berbagai ilmu pengetahuan tentunya yang bermanfaat ya. Dan PNNP Jawa Timur sudah banyak ya konten-konten, terutama apakah itu Instagram ya, Twitter, ada Facebook, ada YouTube, semua. Ya mari kita belajar, tentunya ini yang baik. Ya. Karena tadi bahwa negara Indonesia itu nanti bisa maju adalah itu gantung dari kalian. Dan sekali lagi bahwa masa depan diri Anda adalah tergantung pada diri Anda sendiri, bukan orang lain. Bukan orang tua, bukan. Orang tua itu hanya berusaha untuk memfasilitasi, mendorong. Saya yakinlah orang tua itu pasti mengharapkan anaknya itu sukses dan berhasil. Pastinya. Ya kan? Pastinya. Tapi itu tadi bahwa itu tergantung pada diri Anda sendiri. So, saya berharap ayo berbuat baik, berpikir positif. Ayo hidup sehat. Ya, itu. Kalau kamu hanya berpikir, waduh kok saya sedih ini orang tua saya bercerai, saya miskin. Itu adalah pikiran yang negatif. So hilangkan itu semua. Ya. Ya. Jangan pedulikan, don't care about mungkin orang tua, mungkin kondisi kita seperti apa. Jangan pedulikan itu. Anda harus maju. Ada yang akan
menentukan nasib Anda sendiri. Ya. Ayo maju terus, tekun belajar ya. Dengan apa? Ketabahan, dengan dedikasi, dengan semangat untuk masa depan diri Anda sendiri. Itu harapan saya. Jadi kalau bisa disimpulkan masa depan itu ada di tangan kita sendiri ya, bukan di tangan betul. orang lain. Yang menentukan masa depan adalah kita, bukan orang lain. Seperti Berarti itu. bisa dikatakan bahwa pendekatan kepada pemuda melalui media sosial itu cukup efektif ya Pak? Ya, sangat-sangat efektif. Saya berharap para pemuda ini bisa memilah-milah mana yang bagus dan mana yang nggak bagus. Gitu. Intinya adalah bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan, bagaimana mencari kita kebaikan-kebaikan yang ada demi tadi negara kita, ya. Iya. Didengarkan ya teman-teman pesan dari Bapak Kepala BM Provinsi Jawa Timur. Oke, lanjut Bapak. Tadi kan sudah dibahas mengenai generasi Z. Ya, betul. Generasi Z itu kan generasi yang masih kadang bisa dikatakan labil emosinya, terus rasa ingin coba-cobanya tinggi gitu kan. Sebenarnya mungkin bisa dibilang mereka itu punya ketakutan untuk mau mencoba narkoba itu takut kan, karena ada motivasi dalam dirinya gitu. Tapi namanya remaja kan kadang emosinya masih labil. Nah, gimana sih Bapak caranya untuk tetap menumbuhkan motivasi diri kepada para pemuda itu agar mereka tetap teguh untuk menolak dan perang terhadap narkoba itu tadi Pak? Ya, jadi saya tadi sudah sebutkan bahwa negara kita ya kan tentunya membuat undang-undang peraturan. Ya, apalagi tentang bahaya narkoba ini kan sudah ada. Ya. So mari kita belajar itu. Ya kan? Kenapa pemerintah itu melarang? Tentunya ada sebabnya. Ya kan? Itu undang-undang itu tidak buat asal undang-undang dibuat loh. Itu melalui riset dan segala macam. Ya. Riset yang cukup mendalam. Dan ini betapa bahayanya narkoba. Narkoba itu diperangi itu tidak hanya oleh Indonesia, seluruh dunia. Iya, ya. Bahkan itu konvensi internasional, ada UNODC, itu salah satu badan di bawah PBB ya, di bawah ECOSOC ya, ekonomi sosial ya, di PBB, itu yang memang khusus untuk menangani permasalahan narkoba. Karena memang saat ini cukup banyak para sindikat-sindikat, cukup banyak senyawa-senyawa kimia, zat-zat yang baru diciptakan memang untuk bagaimana untuk bisa menghancurkan atau merubah perilaku dari masyarakat sehingga mereka itu kecanduan. Dan yang paling penting sebenarnya apa? Para sindikat-sindikat internasional itu yang dicari hanya keuntungan mereka sendiri. Dan salah satu cara ini adalah alat untuk menghancurkan suatu negara atau disebut proxy war. Ya. Kita ingat dulu ada perang candu ya. Bagaimana candu itu diselundupkan. Nah, dengan diselundupkan akhirnya mereka kecanduan, akhirnya membeli dengan mengorbankan segala harta bendanya, ya. Segala uang dan segala macam hanya untuk membeli narkoba karena sifatnya tadi kecanduan. Nah, pada saat itu akhirnya yang menyalurkannya untungnya banyak, dia nggak berpikir tentang itu. Akhirnya hancurlah Cina pada saat itu. Negaranya Hong Kong diserahkan ke Inggris ya, harus membayar pembahasan perang dan kalah perang. Sudah hancur semuanya. Nah, apakah kita mau seperti itu? Tentu tidak ya Pak. Tentu tidak. Kalau hancur no comment ya. Sejahtera saja sudah enak, kenapa Iya. Nah, kalau itu sih derita lo ya, yang buat pakai kecanduan itu ya. Ya, kecanduan tadi itu yang menjadi penyebabnya. Nah, kecanduan itu kan penyakit psikis ya, yang kronis ya. Dan dia cenderung akan berulang-ulang seperti itu. Untuk bagaimana dia mencari barang itu. Cara mendapatkannya. Iya. Karena kasihan kalau kita hanya yang lain sudah berpikir tentang teknologi, yang kita hanya mikirin tentang bagaimana dapat narkoba dan akhirnya semua hancur berantakan. Mengorbankan semuanya. Mengorbankan semua yang sudah dibangun. Keluarganya. Kita tuh ingat dong orang tua kita itu kan. Karir yang dibangun sudah tinggi-tinggi kadang dihancurkan. Loh, orang tua kita itu loh bekerja kan untuk kita. Iya kan? Bagaimana kasihan mereka yang mungkin miskin ya. Bagaimana dia harus bekerja, mungkin tukang becak segala macam hanya untuk anaknya ini supaya sukses. Ya kan? Seperti itu. Pengorbanannya jadi sia-sia. Iya, kasihan. Ya, mari kita ingat itu ya. Menghancurkannya cuma satu detik. Usaha dan perjuangan orang tua kalian cuma dengan karena ingin rasa ingin tahu mencicipi narkoba, padahal narkoba itu merusak semuanya. Satu lagi sebetulnya kita ada hal yang sebetulnya ini juga sangat penting bagi kita adalah bagaimana kita
membina hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti kita menjalankan agama, kita banyak berdoa, berbuat baik ya. Mempertebal keimanan. Ya, karena itu tadi salah satu bahwa yang kita sadari bahwa kita pasti kita pernah mengalami ada hal-hal yang gaib. Gaib itu kan istilahnya urusan Tuhan, betul nggak? Iya benar itu. Bukan dukun, bukan loh. Iya. Jadi yang sulap merah. Nanti di-tweet ini ya. Contoh nih misalnya, kita suatu saat ada problem, kemudian tiba-tiba kita terbesit, oh iya saya harus gini. Nah itu kira-kira siapa yang memberikan itu? Ya kan, tiba-tiba kita ada ide gitu loh. Kita nggak tahu itu Tuhan itu tadi. Nah mari kita bina hubungan kita dengan Tuhan dan jangan lupa untuk belajar dari kesuksesan orang-orang yang sudah sukses. Kita belajar. Ya, mereka tidak akan pernah melupakan Tuhan ya. Itu. Membangun usahanya bertahun-tahun tapi dihancurkannya hanya dalam 1 detik ya. Kalau gitu. narkoba makanya jauhi narkoba. Narkoba pastinya. Jangan bandit ya kalian ya, khusus para pemuda yang nonton ini ya. Jangan bandit kalian. Gitu. Jangan coba-coba narkoba ya kalau. Iya, pastinya. Nah, sejauh ini Pak, apakah ada pengaruh dan motivasi sih khususnya untuk generasi muda untuk perang terhadap narkoba, war on drugs di Jawa Timur sendiri? Apakah sudah terasa terkait tentang pengaruh dan motivasi generasi muda tersebut, Pak? Ya, saya merasa bahwa beberapa elemen-elemen masyarakat itu sudah menyuarakan itu, banyak sekali ya. Apakah itu pemuda, apakah itu ada LSM, GMDM dan segala macam, banyak ya. Ada duta anti narkoba, ya kan? Iya. Ya, kemudian ada pramuka, kemudian banyak sekali ada pencinta alam. Silahkan itu dikembangkan. Ada paskibraka ya sekarang. Iya. Nah itu mari kita kembangkan ya. Seperti itu, mari kita kembangkan, mari kita tingkatkan ya kekompakan, loyalitas ya. Dan yang paling penting adalah mari kita persatukan Indonesia kembali seperti Sumpah Pemuda ya, di mana pemuda waktu itu menjadi pelopor lah. Iya. Menjadi pelopor. Ya, ada Yong Ambon, ada Yong Celebes, ada Yong Java ya seperti itu. Nah, mari kita gelorakan kembali yaitu dengan membangkitkan semangat untuk membangun Indonesia untuk bisa bersaing ya gitu. Jadi banyak sekali kegiatan positifnya untuk menjauhi narkoba tersebut Pak ya. Bisa mengikuti, mungkin yang masih sekolah mengikuti ekskul di sekolah yang positif, untuk paskibra, pramuka, pencinta alam. Kalau di Jawa Timur saya tadi sudah disebutkan sama bapaknya ada pembentukan duta anti narkoba, ya Pak ya, top model juga ya Pak ya, yang diinisiasi oleh para trendsetter lah, bisa dikatakan trendsetter, influencer yang mereka mungkin bisa memberikan atau mengajak generasi muda untuk war on drugs. Menjauhi narkoba pastinya. Kemudian Bapak, misalnya ya, ini kan banyak kasus kita ketahui. Misalnya kita sudah punya teman yang akrab dalam lingkungan pertemanan kita, ternyata ada nih teman kita yang menggunakan narkoba. Kita tahu dia menggunakan narkoba, tetapi kita sebagai temannya kayak gimana? Jadi kayak mau ngingetin juga. Kadang kayak sungkan. Dia takutnya menggurui, gitu kan. Dimusuhi. Benar. Nah, gimana nih Bapak seharusnya kita sebagai seorang teman untuk melihat teman kita dalam lingkungan pertemanan seperti itu? Ya, kita sebagai teman yang baik, mari kita dekati, jangan kemudian a priori ataupun mungkin kita malah memusuhi mereka, jangan. Ya, kasihan dia ini kan sebagai, kalau narkoba istilahnya sebagai korban lah. Namun terus juga ya pelaku ya korban dia itu sebetulnya. Korban para mafia, dan kalau pelaku dia karena ingin itu tadi, ingin menggunakan narkoba. Mari kita deketi ya kan, kita berikan nasihat. Ya, karena istilahnya bahwa kalau dia itu sebagai pecandu, yakin bahwa dia tidak akan dihukum. Ya. Kalau dia sebagai pecandu, dia terpapar, ya ayo kita bawa rehabilitasi ke BNN atau ke rumah sakit. Di sini ada rumah sakit Menur ya. Nah, silahkan dibawa ke sana. Mumpung belum ditangkap. Ya, kalau udah ditangkap pusing kalian nanti. Ya. Lebih menyerahkan diri terlebih dahulu Pak ya. Diri, mari kita menyadari, mari kita ingatlah kedua orang tua kita. Iya. Selalu ingat itu kedua orang. Narkoba itu bukan suatu solusi yang bagus buat pemuda. Kadang kan ada yang lagi ada masalah, pakainya larinya ke narkoba. Ada ini
ada apa larinya ke narkoba. Ya, mungkin kayak gitu. bisa dari diri kita sendiri yang menciptakan lingkungan pertemanan positif. Jadi Nah, kita mengajak teman-teman kita yang lain untuk menjauhi narkoba, mengajak mereka untuk berkegiatan positif tadi ya. Mulai dari diri sendiri untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang positif khusus pastinya. Baik. Oke. Terakhir Bapak mungkin ada harapan dari Bapak atau pesan kepada generasi muda khususnya memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober besok tentang lawan narkoba atau perang terhadap narkoba. Harapan-harapannya bagaimana? Ya, jadi harapan saya kepada pemuda, khususnya pemuda Indonesia, ya, Jawa Timur khususnya, ya mari kita lawan narkoba. Karena narkoba itu akan merusak semuanya, merusak keluarga, ya kan? Ya, tolong sadari orang tua kita itu kasihan. Ya. Orang tua kita itu sudah berjuang loh. Ya, berjuang untuk membiayai kalian, apakah kalian sekolah, apakah kalian itu hidup atau bagaimana, itu pasti akan, orang tua itu akan berkorban untuk itu. Ya, kasihanilah orang tua, kasihanilah juga, mari kita selamatkan negara Indonesia dari ancaman bahaya narkoba. Ya, kita lihat saat ini lapas-lapas sudah penuh dengan narkoba. Ayo kita sudahi, ya, atau ayo kita rubah, mari kita ciptakan Indonesia yang bebas narkoba, Indonesia yang kuat, Indonesia yang mampu bersaing dengan negara lain. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Itu tadi ya teman-teman, bisa kita simpulkan ya Kak Put, bahwa sebenarnya perang terhadap narkoba itu bisa peran kontribusi dari pemuda untuk perang terhadap narkoba itu bisa diwujudkan dari diri sendiri untuk menciptakan lingkungan pertemanan yang baik, membatasi diri sendiri dengan keimanan, mempertebal keimanan, kemudian menolak segala bentuk penyalahgunaan yang ditawarkan oleh lingkungan pertemanan seperti itu ya. Intinya adalah sadar bahwa narkoba itu bukan solusi dari semua bentuk permasalahan seperti itu ya Kak Putra ya. Benar sekali. Ya. Apalagi pemuda memegang Indonesia Emas 2045 nantinya. Ya, seperti harapan itu. untuk Indonesia Emas 2045. Iya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya. Jangan lupa dicatat pesan dari Bapak Kepala BNP Jatim untuk War on Drugs. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua, kalau ingin mengupdate info terkait podcast ataupun segala informasi terkait BNN Provinsi Jawa Timur, bisa langsung mengunjungi media sosial BNN Provinsi Jawa Timur. Nggak ada ya? Akunnya bisa diakses di sini atau di sini. Ya. Tergantung editornya ya. Di sini bisa, di sini bisa, sini bisa, sini bisa. Instagram. Nanti mungkin ditutup ini semuanya mungkin ya, kayaknya. Twitter, ya. Instagram, YouTube dan juga Facebook ya teman-teman. Nanti bisa diupdate di sana, untuk akunnya nanti diterapkan di bawah sini ya. Biasanya di sini ada iklan, ada apa terserah pokoknya ya. Iya. Oke teman-teman, terakhir naik sepeda, beli arang ke toko Alibaba. Bersama pemuda kita perang terhadap narkoba. War on drugs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.